Kapten secara tidak sengaja menemukan teknisi baru ternyata adalah istrinya yang sudah menikah dengannya. Meskipun mereka sudah resmi menikah, namun tetap pura-pura tidak saling kenal. Mereka menyelesaikan proses serah terima. Saat Kapten hendak menyerahkan buku catatan penerbangan kepada istrinya, teknisi senior tiba-tiba muncul dan memotongnya. Dengan mengandalkan senioritas, ia memaksa Kapten menyerahkan buku catatan padanya. Alasannya karena gadis itu masih baru, dan belum cukup mampu memikul tanggung jawab tersebut. Namun menghadapi keraguan itu, gadis yang berjiwa kuat tidak mundur sedikit pun. Ia langsung membela diri dengan tegas, mengatakan bahwa dirinya memiliki lisensi perawatan resmi. Bahkan pernah menangani lebih dari 100 pesawat secara mandiri di perusahaan sebelumnya. Pengalamannya sangatlah kaya. Tapi teknisi senior malah menanggapinya dengan tawa sinis, mengejek bahwa perusahaan sebelumnya bermasalah. Justru karena berani mempercayakan izin penerbangan pada teknisi wanita yang baru 5 tahun bekerja. Saat gadis itu hendak membalas, kapten yang biasanya pendiam justru angkat bicara. Secara terbuka membelanya di hadapan semua orang. Gadis itu tak menyangka, suaminya akan berpihak padanya di depan banyak orang. Ia merasa sedikit terkejut. Yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang adalah ketika suaminya diam-diam berbisik saat serah terima, mengingatkannya untuk pulang malam ini. Gadis itu tertegun sejenak, lalu buru-buru menutupi gejolak hatinya dengan berpura-pura sibuk bekerja. Kemudian di depan teknisi senior, ia memeriksa semua indikator pesawat dengan sangat mahir. Gerakannya begitu lancar dan percaya diri, hingga teknisi senior yang awalnya meremehkan, akhirnya hanya bisa diam dan tak bisa membantah. Dengan sangat enggan, ia pun menandatangani buku catatan kerja. Setelah gadis itu pergi, wakil kapten juga memujinya setinggi langit. Sepulang kerja, gadis itu benar-benar pulang tepat waktu. Saat sedang berbagi cerita tentang pekerjaannya dengan ibunya, suaminya tiba-tiba muncul dari belakang. Ia bertanya kenapa gadis itu tiba-tiba bekerja di maskapainya, dan kenapa tidak memberitahunya lebih dulu. Gadis itu menjawab dengan sedikit pasrah. Katanya belakangan ini suaminya tidak muncul sama sekali. Ia pun tidak tahu harus menyampaikan dari mana. Kapten mendengarnya, menyadari bahwa itu memang kesalahannya. Ia langsung masuk ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Melihat punggung suaminya yang berjalan menjauh, gadis itu masih merasa seperti mimpi, bahwa dirinya ternyata menikah dengan sosok populer di masa kuliah. 1 bulan lalu, ibunya mengajak makan malam dengan alasan berkumpul bersama. Begitu sampai di restoran, baru ia sadar itu ternyata pertemuan perjodohan yang sudah diatur. Yang lebih mengejutkan, pria yang datang adalah orang yang diam-diam ia sukai selama 4 tahun masa kuliah. Ibu dari pria itu pun langsung menyukai gadis itu, menganggap mereka berdua sangat cocok. Awalnya gadis itu sempat ragu. Ia berpikir apakah pria ini terlalu buru-buru, atau jangan-jangan punya masalah kesehatan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, ibunya sudah menarik ibu pria itu pergi lebih dulu, meninggalkan mereka berdua. Suasana sempat canggung, hingga pria itu akhirnya membuka percakapan lebih dulu. Ia mengatakan ibunya sangat menyukai gadis itu, dan ia sendiri sebenarnya sudah memperhatikan gadis itu sejak lama. Gadis itu mendengarnya dengan bingung, tidak mengerti kenapa pria sehebat itu memilih dirinya. Tanpa ia ketahui, pria itu sudah jatuh hati padanya sejak masa kuliah, dan diam-diam memperhatikannya dalam waktu yang lama. Namun ia tidak pernah punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Kini setelah ada kesempatan, ia langsung memutuskan tanggal pernikahan. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, pria itu sudah pergi dengan alasan pekerjaan. Semuanya terjadi begitu cepat. Gadis itu merasa seperti sedang bermimpi. Tanpa ia sadari, mereka berdua sebenarnya saling memendam perasaan sejak lama. Namun setelah menikah secara kilat, pria itu langsung ditugaskan keluar kota, dan belum pernah pulang sejak saat itu. Kini ia kembali dan harus tinggal serumah dengan gadis itu. Dan malam ini akan menjadi malam pertama mereka benar-benar tinggal bersama sebagai suami istri.